Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara pemuda-pemudi Islam, jamaah salat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang hadir pada siang hari ini, yang kami hormati, yang kami muliakan. Seperti biasanya, sebelum kita mengumandangkan iqamah, kurang lebih 15 menit ke depan, kita terlebih dahulu mendengarkan tausiah zuhur atau ceramah zuhur dari guru kita, sembari menunggu saudara-saudara kita yang sedang mengambil wudhu atau yang sedang menuju Masjid Raya Sumatera Barat ini untuk ikut sholat berjamaah bersama kita. Pada siang hari ini yang akan memberikan ceramah zuhur adalah Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Erwan SHI MA. Alhamdulillah beliau telah bersama kita di ruangan Masjid Raya ini, dan untuk itu kepada beliau kita mengucapkan banyak terima kasih. Bapak dan Ibu serta saudara yang kami muliakan, marilah kita dengarkan secara bersama ceramah zuhur yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Erwan SHI MA. Kepada beliau dengan segala hormat kita persilahkan. Sekian informasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa alimna anna Allaha khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Wa alimna anna Allaha anzala sakinata fi qulubina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini tausiah kita berkenaan dengan orang yang didoakan oleh para malaikat. Dalam Al-Quran itu kita kenal dengan istilah Ummul Quran, dan disepakati oleh ulama tafsir yang dimaksud Ummul Quran adalah surat Al-Fatihah, merupakan surat pertama secara tertib di dalam Al-Quran yang 114 surat. Ummul Al-Quran artinya adalah ibu Al-Quran. Dan ada istilah lain dengan istilah sab'u mathani, 7 ayat yang sering dibaca. Karena memang paling tidak bagi kita yang sholat, ada 17 kali kita baca dalam sholat wajib kita yang 5 waktu itu. Dan ternyata dari 7 ayat itu ada 1 ayat yang merupakan intisari, hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu terdapat pada ayat yang kelima. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bentuk loyalitas yang tinggi bagi kita makhluk Allah beriman dengan menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenarnya bahwa hanya kepada Allah kita menyembah. Na'budu bimakna al-ibadah, dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan.
Nasta'in juga artinya adalah ad-du'a, munajat kita kepada Allah dengan sejumlah keinginan-keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat, ini membuktikan bahwa kita makhluk Allah yang sangat lemah, yang butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka segenap pertolongan itu hanya bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada manusia yang menolong kita atau makhluk lain seperti binatang yang menolong kita, sesungguhnya itu hanyalah kemudahan yang Allah berikan sehingga makhluk itu menolong kita. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, maka kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya dan dengan sebaik-baiknya. Dan sekarang ternyata ada kelompok manusia yang didoakan oleh para malaikat. Kaum muslimin rahimakumullah, malaikat adalah makhluk Allah yang mulia. Dengan kemuliaannya, setiap yang diperintah oleh Allah tidak pernah membantah. Dan sangat berbeda dengan manusia yang kadang-kalanya ada sifat bantahan. Setiap yang dilarang oleh Allah, oleh malaikat ditinggalkan. Dan juga berbeda dengan manusia yang kadangkala tergiur atau terprovokasi oleh godaan setan ataupun yang lainnya, melaksanakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi malaikat tidak. Mulai dari diciptakan sampai seterusnya dan seterusnya, konsisten para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala sudah sangat teruji. Dan sekarang ada malaikat yang mendoakan kita. Bapak Ibu yang bahagia, ada malaikat yang mendoakan kita. Tentu sebuah kemuliaan bagi kita jika kita didoakan oleh para malaikat ini. Tentu banyak, diantaranya adalah yang pertama, ketika kita berada pada saf pertama dalam sholat berjamaah, kita bukan lagi bicara tentang sah, batal, rusak tentang sholat berjamaah. Tetapi kita telah membahas, mengkaji, dan mengamalkan tentang antusias kita sholat berjamaah. Dari sekian banyak yang kemudian beriman atau beragama Islam, ada beberapa sejumlah yang kemudian konsisten dalam melaksanakan ibadah sholat dengan berjamaah. Dan kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah sabitkan, tetapkan jiwa dan raga kita ini untuk sholat, mendirikan sholat berjamaah. Kaum muslimin rahimakumullah, setelah itu harusnya adalah antusias kita melaksanakan sholat berjamaah ini. Dan salah satu indikator dari antusias kita itu adalah berada pada saf yang pertama ketika sholat berjamaah. Banyak kisah para sahabat Rasulullah SAW yang berlomba-lomba untuk mendapatkan saf pertama itu. Tetapi kadangkala di antara yang mendirikan sholat berjamaah, ada yang kemudian tidak antusias mendapatkan saf yang pertama itu. Ada juga yang menjelaskan riwayatnya bahwa saf yang pertama itu seperti balasannya seperti onta, kemudian seterusnya seperti Al-Baqarah, sapi, seterusnya dan seterusnya. Ala kulli hal, tentu kita terdorong, termotivasi. Namun yang jelas adalah
berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis sahih Al-Bukhari yang artinya sesungguhnya Allah memberi rahmat dan malaikat mendoakan orang yang sholat pada saf yang pertama. Kaum muslimin rahimakumullah, maka ada kaidah yang dimunculkan oleh ulama usul fikih dan fikih terkait dengan ini. Kaidahnya berbunyi, al-isaru fil qarbi makruhun wa fi ghairiha mahbubun. Mendahulukan orang dalam beribadah, termasuk salat berjamaah ini, termasuk pada saf yang pertama ini, makruhun, ada suatu hal yang dibenci. Tetapi mendahulukan saudara-saudara kita untuk hal duniawi, maka itu dicintai. Kaum muslimin rahimakumullah, maka sabiqun bi khairat, sabiqun bi khairat, termotivasi diri kita senantiasa antusias, berlomba-lomba. Memang kita telah mendapatkan keafdalan salat berjamaah, tetapi ternyata di dalam salat berjamaah pun ada semacam kompetisi, persaingan, dan itu adalah urutan saf yang kita dapati. Kaum muslimin rahimakumullah, ini yang pertama. Yang kedua adalah ketika duduk di masjid setelah selesai menunaikan solat berjamaah. Ada juga memaknai berdoa setelah solat berjamaah. Jangan kemudian langsung dan tergesa-gesa keluar. Walaupun ada yang mengatakan faiza qudiyatis shalah fantasiru fil ard, selesai solat maka bertebaran di muka bumi. Benar, tidak ada salah ayat ini. Tetapi ternyata ada adab yang diajarkan kepada kita, bahwa setelah kita solat itu sejenak, selain bermunajat kepada Allah, selain menggunakan kalimat thayyibah, selain kita juga merenungi, mentafakuri tentang diri kita, selain kita membahas perencanaan-perencanaan kita, maka sejenak kita duduk setelah solat berjamaah itu. Duduk itu bermakna, punya hikmah dan lain sebagainya. Bukan duduk sekedar duduk. Apalagi kaum muslimin dan kaum muslimat yang kadangkala duduknya kita di masjid sangat berinteraksi dengan handphone, dengan iPhone, dengan iPad dan segala macamnya. Satu sisi tidak ada salahnya di sana, tetapi alangkah baiknya bahwa rangkaian kegiatan itu adalah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun setelah itu kita ingin berinteraksi, menggunakan dan lain sebagainya, ufaddilukum, kita utamakan, terserahkan. Tetapi ada waktu sejenak setelah solat itu bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya, ini terdapat juga dalam hadis sahih Muslim, sesungguhnya malaikat mendoakan setiap orang yang duduk di masjid setelah menunaikan solat. Ya Allah, ampunilah dosanya, kasihanilah dia, terimalah taubatnya. Malaikat berkerumun di atas kita, Bapak Ibu berbahagia, sambil dia berdoa kepada Allah SWT. Dan doa itu jelas dikatakan dalam hadis ini. Ada 3 hal. Pertama adalah malaikat minta kita diampuni dosa kita oleh Allah. Yang kedua adalah malaikat minta kita ini dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah malaikat minta pada Allah agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa luar biasanya hal seperti ini. Waktu sekejap, tetapi hikmah dan manfaatnya luar biasa. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, ketika makan sahur,
apakah itu puasanya adalah puasa wajib ataupun puasa sunat. Karena ini adalah momen yang luar biasa yang tidak semua orang bisa mendapatinya. Kalau puasa wajib, maka itu adalah kewajiban semuanya bagi muslim yang telah balik berakal, kemudian dia melaksanakan ibadah puasa, bagian dari rukun Islam yang diyakini, yang dipahami. Bagi yang melaksanakan ibadah puasa sunat, ini perjuangan yang luar biasa. Mereka mendirikan sahur, melaksanakan sahur sebelum datangnya waktu fajar dan kemudian sholat subuh. Waktu itu adalah waktu yang efektif, waktu yang terbaik bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Nabi bersabda, sesungguhnya Allah memberkati dan malaikat mendoakan orang yang makan sahur. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, dan ini adalah hadisnya hadis sahih. Kaum muslimin rahimakumullah, puasa wajib hampir semuanya kita melaksanakannya, dan sahur adalah berkah di sana. Tetapi puasa sunat belum tentu kita semuanya bisa melaksanakannya. Tetapi ketika sahur, Allah memuliakan kita, para malaikat mendoakan kita, dan tentu ini adalah waktu yang luar biasa yang kemudian Allah berikan kepada kita. Selanjutnya kaum muslimin rahimakumullah, yang keempat, ketika tidur dalam keadaan suci sudah berwudu. Ini memang mudah kita ungkapkan, tetapi kadangkala kita lupa melaksanakannya, atau bahkan memang tak teringat sama sekali tentang berwudu sebelum kita tidur. Karena tidur itu adalah separuh kita, sepertinya kita meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah takdirkan kita bangun pada subuh harinya, menunjukkan Allah sayang, menunjukkan Allah kasih kepada kita semuanya. Tetapi juga banyak orang yang tidur kemudian dia tidak bangun kembali. Alangkah mulianya orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan berwudu. Dan yang lebih pastinya adalah bahwa dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa saja yang tidur dalam keadaan suci sudah berwudu, maka dia dijaga oleh malaikat, dan ketika bangun dia didoakan oleh malaikat, ya Allah, ampunilah dosa orang ini karena dia tidur dalam keadaan suci. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kaum muslimin rahimakumullah dan kaum muslimat rahimakumullah, paling tidak 4 hal inilah yang kami sampaikan pada kultum yang berbahagia ini, motivasi diri kami sendiri dan untuk kita semuanya, agar kemudian kelak kita mendapatkan doa-doa para malaikat yang bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, yang sangat langka didapatkan oleh yang lainnya. Ternyata 1 dari 4 itu adalah kita, atau bahkan keempat-empatnya adalah kita. Kebahagiaan tersendiri akan Allah berikan kepada kita, dan semoga Allah kuatkan kita untuk mendapati itu. Subhanakallahumma wa bihamdi rabbika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La